Kisah ini bermula dari seorang wanita bernama Siti. Seorang wanita asal desa kecil di Jawa yang memutuskan untuk mengadu nasib sebagai TKW di Arab Saudi. Dengan tekad bulat demi menghidupi keluarganya, ia bekerja di sebuah rumah mewah milik seorang pengusaha kaya bernama Tuan Khalid. Siti dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, pendiam, namun memiliki dedikasi kerja yang luar biasa tinggi. Di rumah besar itu, ia menjalankan tugasnya dengan penuh ketulusan tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Setiap sudut rumah Tuan Khalid ia rawat seolah-olah miliknya sendiri, menciptakan kenyamanan bagi sang majikan. Tidak ada yang menyangka bahwa langkah kakinya di tanah Arab akan membawanya pada takdir yang sangat jauh dari bayangannya. Hari-hari Siti di kediaman Tuan Khalid dihabiskan dengan rutinitas yang padat, mulai dari membersihkan ruang tamu yang megah hingga menyiapkan hidangan tradisional. Tuan Khalid adalah seorang pria paruh baya yang berwibawa, berjanggut rapi, dan memiliki tatapan mata yang tajam, namun menyimpan kesedihan yang mendalam. Sejak kepergian istrinya beberapa tahun silam, rumah itu terasa sepi meskipun bergelimang harta dan kemewahan. Tuan Khalid sering mengamati Siti dari kejauhan, terkesan dengan kesabaran Siti saat merawat ibu Tuan Khalid yang sudah lanjut usia. Siti melayani sang ibu dengan penuh kasih sayang, layaknya merawat orang tuanya sendiri di kampung halaman. Kelembutan hati Siti inilah yang perlahan-lahan mulai mengetuk pintu hati sang majikan yang selama ini tertutup rapat. Suatu sore yang tenang, sebuah peristiwa kecil menjadi pemicu perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Ibu Tuan Khalid tiba-tiba jatuh sakit, dan Siti dengan sigap memberikan pertolongan pertama, serta menenangkan wanita tua itu hingga tim medis datang. Tuan Khalid yang baru saja pulang kerja melihat betapa tulusnya Siti menggenggam tangan ibunya sambil membisikkan doa-doa dalam bahasa Indonesia yang lirih. Ada rasa haru dalam diri Khalid saat menyadari bahwa Siti bukan sekadar pekerja, melainkan cahaya di rumahnya yang redup. Ia mulai merasa bahwa kehadiran Siti adalah jawaban atas doa-doanya selama ini untuk mencari pendamping yang tulus. Konflik batin pun muncul dalam diri Khalid, antara menjaga martabat sosialnya atau mengikuti kata hatinya yang mulai mencintai Siti. Tanpa basa-basi yang panjang, Tuan Khalid akhirnya memanggil Siti ke ruang kerjanya yang penuh dengan buku-buku tua dan aroma gaharu. Dengan suara yang berat namun penuh kepastian, Khalid menyatakan niatnya untuk menikahi Siti secara resmi dan menjadikannya nyonya di rumah tersebut. Siti terdiam 1000 bahasa, badannya bergetar karena rasa terkejut yang luar biasa, seolah bumi yang dipijaknya mendadak berhenti berputar. Ia merasa tidak layak, seorang pelayan biasa bersanding dengan majikan yang begitu terpandang di kota itu. Khalid menegaskan bahwa ia tidak mencari status, melainkan ketulusan yang hanya ia temukan dalam diri Siti. Tawaran itu datang seperti petir di siang bolong, mengubah status Siti dari seorang pekerja menjadi calon istri sang jutawan. Siti meminta waktu untuk berpikir dan menghubungi keluarganya di Indonesia, mencari jawaban atas keraguan yang menghantam jiwanya. Ia takut jika pernikahan ini hanyalah sebuah pelarian bagi Khalid, atau mungkin ada motif tersembunyi yang tidak ia ketahui. Di telepon, ibunya menangis haru, namun juga berpesan agar Siti mengikuti kata hatinya dan tetap menjaga kehormatannya. Sementara itu, gosip mulai beredar di antara para pekerja rumah tangga lainnya tentang kedekatan Khalid dan Siti yang dianggap tidak wajar. Siti merasa tertekan dengan pandangan sinis orang-orang di sekitarnya yang menganggapnya hanya mengincar harta. Namun, keyakinan Khalid yang begitu kuat akhirnya meruntuhkan tembok keraguan Siti untuk menerima pinangan tersebut. Hari pernikahan pun tiba, digelar secara tertutup namun sangat mewah di dalam kediaman Tuan Khalid yang megah. Siti tampak sangat cantik dalam balutan gaun pengantin sutra putih yang dihiasi dengan permata asli, sangat kontras dengan pakaian pelayannya dahulu. Meskipun ia kini menjadi pusat perhatian, kegelisahan masih terpancar dari wajahnya yang ayu, karena ia belum tahu apa yang menantinya. Prosesi akad nikah berlangsung hikmat, dengan kehadiran beberapa kerabat dekat Khalid yang memandang Siti dengan penuh selidik.
Siti merasa seperti sedang bermimpi di tengah-tengah dekorasi bunga mawar segar yang aromanya memenuhi seluruh ruangan. Di balik cadar tipisnya, ia terus bertanya-tanya, apakah kebahagiaan ini nyata ataukah hanya awal dari ujian yang lebih besar? Setelah pesta berakhir, suasana rumah kembali sunyi, namun atmosfernya terasa sangat berbeda bagi Siti yang kini berstatus istri. Ia berjalan menyusuri lorong rumah menuju kamar utama, tempat di mana ia akan menghabiskan malam pertamanya sebagai seorang istri. Bisik-bisik dari tetangga dan beberapa staf lama yang merasa iri masih terngiang-ngiang di telinganya, meragukan kesetiaan dan niatnya. Siti merasa sangat terasing di rumah yang sudah ia kenali selama bertahun-tahun karena status barunya ini. Ia merasa seperti seorang penyusup di tengah kemewahan yang kini sah menjadi miliknya. Rasa takut akan ekspektasi Tuan Khalid di malam pertama mulai menghantui pikirannya, membuatnya sulit untuk bernapas dengan tenang. Tibalah saatnya Siti berada di dalam kamar mewah itu, duduk di tepi tempat tidur yang luas dengan perasaan yang berkecamuk. Detak jantungnya terdengar begitu keras di telinganya sendiri saat mendengar pintu kamar terbuka dan langkah kaki Khalid mendekat. Ini adalah momen klimaks yang selama ini menjadi desas-desus, malam pertama yang konon akan mengungkap alasan sebenarnya Khalid memilih Siti. Ketika Khalid duduk di sampingnya, Siti hanya bisa menunduk dalam, tidak berani menatap mata suaminya yang kini terasa begitu asing. Keheningan malam itu terasa mencekam. Siti bersiap untuk kemungkinan terburuk atau permintaan aneh yang mungkin diajukan oleh sang jutawan. Ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya lampu tidur yang remang-remang, menambah ketegangan yang menyelimuti suasana. Secara mengejutkan, Tuan Khalid tidak melakukan apa yang Siti bayangkan, melainkan ia berlutut di depan Siti dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan perhiasan, melainkan sebuah kunci tua dan sebuah surat wasiat yang telah lama ia simpan dari mendiang istri pertamanya. Dengan suara bergetar, Khalid menjelaskan bahwa istrinya sebelum meninggal berpesan agar ia menikahi wanita yang memiliki hati seperti ibunya. Istrinya telah melihat Siti melalui rekaman CCTV kamera pengawas di rumah saat Siti merawat tanaman dan bersikap santun pada semua orang sebelum sang istri wafat. Alasan yang bikin syok ini membuat Siti menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa ia telah dipilih bahkan sebelum ia menyadarinya. Malam pertama yang ia takuti berubah menjadi momen pengakuan yang sangat emosional dan penuh haru. Khalid menjelaskan bahwa ia tidak menikahi Siti karena kecantikan atau nafsu belaka, melainkan karena ia butuh seseorang yang bisa dipercaya menjaga amanah keluarganya. Kunci yang diberikan adalah kunci brankas yang berisi rahasia bisnis dan harta keluarga yang hanya boleh dikelola oleh wanita dengan integritas tinggi. Siti merasa beban di pundaknya seketika terangkat, namun berganti dengan tanggung jawab besar yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia kini mengerti mengapa Khalid begitu gigih memperjuangkannya, meski banyak tentangan dari lingkungan sosial mereka. Kebenaran ini membuat geger, karena Siti ternyata bukan sekadar istri simpanan atau pelarian, melainkan pemegang kunci masa depan keluarga tersebut. Malam itu menjadi saksi bisu bersatunya dua jiwa dalam komitmen yang lebih suci dari sekadar pernikahan biasa. Seiring berjalannya waktu, Siti mulai beradaptasi dengan perannya yang baru sebagai nyonya rumah yang dihormati di lingkungannya. Ia tidak lagi memegang sapu atau kain pel, melainkan mengelola yayasan amal yang didirikan bersama suaminya untuk membantu sesama TKW. Orang-orang yang dulu mencibir, kini berbalik memuja dan menghormati keberanian serta ketulusan hati Siti yang terbukti nyata. Siti tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ia sering mengundang teman-teman lamanya sesama pekerja untuk makan bersama di rumah mewahnya. Hubungannya dengan Tuan Khalid semakin harmonis, didasari oleh rasa saling percaya dan penghormatan yang sangat dalam satu sama lain. Kisah mereka menjadi legenda di kalangan komunitas Indonesia di Arab Saudi, sebagai bukti bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Pesan moral dari kisah Siti adalah bahwa integritas dan ketulusan bekerja adalah perhiasan yang paling berharga bagi seorang manusia.
Status sosial mungkin bisa berubah dalam semalam, namun karakter seseoranglah yang akan menentukan bagaimana ia bertahan dalam perubahan tersebut. Siti membuktikan bahwa seorang TKW pun bisa memiliki derajat yang tinggi jika ia menjaga kehormatan dan melakukan pekerjaannya dengan penuh cinta. Jangan pernah meremehkan siapapun yang kita temui, karena kita tidak pernah tahu rencana indah apa yang telah Tuhan siapkan untuk mereka. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, karena kebaikan itu seperti gema yang pasti akan kembali kepada pemiliknya dengan cara yang tak terduga. Sebuah akhir yang manis bagi perjuangan panjang seorang wanita desa di tanah perantauan. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif Siti hingga akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like jika kalian menyukai video ini dan bagikan kepada orang-orang terdekat kalian. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang apa yang kalian lakukan jika berada di posisi Siti saat itu. Pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah viral dan mengharukan lainnya dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah menjadi pribadi yang baik dan tulus dalam setiap langkah hidupmu. Salam hangat dan sampai bertemu kembali.